Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pelajaran DPTM Dasar Perancangan Teknik Mesin. Ini saya tunjukkan mengenai KIKD. KIKD itu kompetensi inti, kompetensi dasar yang harus kalian pelajari selama kelas 10. Nah, ini ya. Nah, kira-kira apa yang belum kalian pelajari selama kelas 10 ini? Ini DPTM babnya banyak sekali di sini ya. Mengenai fisika kebanyakan. Oke, kali ini nanti saya akan mengajarkan materi mengenai bab 4.13 atau ini sama saja 3.13 ya, silahkan dilihat. Nah, ini yaitu menghitung gaya aksi dan reaksi dari macam-macam tumpuan. Oke, lihat dan simak penjelasannya berikut. Oke, langsung saja kita menuju penjelasannya, yaitu menghitung gaya aksi dan reaksi dari macam-macam tumpuan. Di bab ini nanti kita akan mempelajari mengenai hitung-hitungan ya, mengenai gaya aksi dan reaksi dari macam-macam tumpuan. Tapi sebelumnya akan saya jelaskan dulu pengertiannya, penjelasannya apa itu tumpuan, gaya aksi dan reaksinya ya. Yang pertama dari tumpuan, apa sih tumpuan itu? Tumpuan itu dari kata-kata tumpu. Tumpu berarti letak, untuk tempat dudukan atau peletakan ya. Pengertiannya, tumpuan adalah tempat perletakan konstruksi untuk dukungan bagi konstruksi dalam meneruskan gaya-gaya yang bekerja menuju pondasi. Ini contohnya itu seperti di jembatan gitu ya. Terus pondasi rumah itu juga bisa. Nanti akan saya beri penjelasan dengan gambar biar kalian lebih jelas. Dan tumpuan itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada sendi, ada roll, dan jepit. Yang pertama dari tumpuan sendi dulu. Ini lambangnya seperti ini. Penjelasannya yaitu tumpuan yang dapat menahan gaya vertikal dan horizontal. Ini horizontal ke atas berarti vertikal ya. Ini berarti dudukan atau tumpuan yang dapat menahan suatu gaya vertikal maupun horizontal, dua arah berarti ya. Yang kedua ada roll. Nih, lambangnya seperti ini. Ada sebuah dudukan segitiga, ada rollnya ya, baru diberi gaya. Nah, ini penjelasannya yaitu tumpuan yang hanya dapat menahan gaya vertikalnya saja. Vertikal berarti ke atas. Jadi dia tidak bisa dengan dua gaya, dua arah, tapi hanya bisa menahan gaya vertikal saja. Yang ketiga ada tumpuan jepit. Nah, ini misalnya kayak sebuah balok dalam pondasi itu ya, itu untuk menjepit agar bisa menahan dari vertikal maupun horizontal atau momen gayanya. Nah, penjelasannya seperti ini, yaitu tumpuan yang dapat memberikan reaksi terhadap gaya horizontal, gaya vertikal, dan putaran momen. Nah, berikut ini akan saya perlihatkan gambar biar kalian lebih jelas mengenai macam-macam tumpuan. Yang pertama di sini ada tumpuan sendi, ya. Nih, gambarnya seperti ini, tumpuan sendi. Dia bisa menahan gaya dari vertikal maupun horizontal ya, itu yang sendi. Yang kedua ada tumpuan roll, bentuknya seperti ini roll. Nah, seperti tumpuan, lalu di bawahnya ada kayak rollnya ya, seperti lambangnya tadi. Tumpuan roll ini hanya bisa menahan gaya vertikal saja. Vertikal berarti gaya dari atas saja di sini. Karena ini rollnya arahnya horizontal, jadi hanya bisa menahan gaya vertikal atau dari atas saja. Yang ketiga ada tumpuan jepit. Nah, ini tumpuan jepit itu seperti kayak ada balok ya, untuk menjepit atau menahan gaya dari horizontal, vertikal maupun putaran momen ya. Biasanya ini terjadi pada pondasi-pondasi. Judulnya menghitung gaya aksi dan reaksi dari macam-macam tumpuan. Berarti kita harus tahu dulu apa itu gaya aksi maupun reaksi.
Ini ada K-nya ya, ini typo. Jadi gaya aksi merupakan gerakan yang akan diberikan pada sebuah benda, di mana gaya aksi ini merupakan gerakan yang terjadi atau disebabkan karena adanya gaya aksi. Gaya aksi dan reaksi itu masuknya dalam hukum Newton ketiga yang berbunyi gaya aksi juga reaksi akan berada dari dua macam bentuk benda, berarti semacam seperti tumpuan ya, tumpuan dua macam bentuk benda yang memiliki besaran sama sehingga akan menuju arah terbalik serta segaris. Nah, itu bunyinya dari hukum Newton ketiga mengenai aksi reaksi. Dan hukum Newton ketiga ini merupakan bagian dari 3 hukum fisika. Berarti merupakan bentuk dari dasar mekanika teknik. Apa itu mekanika teknik? Nah, ini merupakan bagian dari bab mekanika teknik ini juga, mau aksi reaksi. Jadi nanti ketika kalian melanjutkan ke perguruan tinggi, melanjutkan ke teknik, kalian akan mempelajari mengenai mekanika teknik, kayak hitung-hitungan gitu ya. Langsung saja kita ke contoh soalnya agar kita lebih jelas ya. Di sini terdapat sebuah gambar. Di sini adalah tumpuan sendi dan yang di B di sini adalah tumpuan roll. Nah, di sini merupakan tumpuannya di sini nanti. Dan diberi gaya sebesar 10 kN. P adalah gaya ya. Dan di bawahnya terdapat sebuah jarak dari titik A menuju B, berarti yang lambangnya adalah L, yaitu 10 meter. A kecil adalah jarak titik gaya ke titik A 7 meter dan sisanya B adalah jarak titik gaya menuju titik B, yaitu 3 meter. Jadi jumlahnya 10 meter. Pertanyaannya, carilah reaksi perletakan. Perletakan sama saja tumpuan ya. Carilah reaksi perletakan VA dan VB. Berarti VA merupakan gaya reaksinya. VA berarti di sini. Lalu di sini ada VB-nya di sini. Penjelasannya berarti seperti ini nanti. Nanti kita mencari VA, mencari VB, dan di sini kita yang C adalah pembuktian. Karena jumlah momen itu harus 0. Membuktikan kalau persoalan ini atau gaya ini harus setimbang. Kita mencari setimbangnya itu bagaimana, yaitu dengan rumus ini nanti. Yang pertama yaitu mencari VA dulu, gaya reaksi di A. Rumusnya adalah sigma MB sama dengan 0. Penjelasannya M itu adalah jumlah momen, di mana momen itu merupakan gaya dikali jarak. Gaya dikali jarak di titik B, ini maksudnya. Lalu rumus ini akan diturunkan lagi, yaitu menjadi VA kali L dikurangi P kali B sama dengan 0. Bagaimana kok bisa diturunkan? Begini penjelasannya. VA dari sini berarti ya, VA ke B. Positif VA-nya karena ini menuju ke sini nanti. Nah, ke sini nanti. Dari titik A menuju gayanya lalu masuk ke titik B ke bawah sini. VA berarti positif, dimana ini sudah saya tuliskan konsep dasarnya. Kalau searah jarum jam berarti itu positif, kalau berlawanan arah jarum jam berarti itu negatif. Gaya ke bawah negatif dan gaya ke atas positif ya. Itu harus diingat. VA berarti menuju gaya berarti positif ya, searah jarum jam. Lalu dikalikan L. Lalu min P. Kok ini gayanya minus? Karena ini dari sini menuju di titik B. Berarti ini berlawanan arah jarum jam ya. Berarti ini negatif. Nah, di sini negatif. Dikali B sama dengan 0. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus ya, karena di sini sudah kita ketahui VA kali 10 meter min 10 kN kali B-nya 3 sama dengan 0. Lalu dikalikan 10 meter VA dikurangi 30 kN sama dengan 0. Lalu ini dipindah ruas, 10 meter VA sama dengan, jadinya positif ya, 30 kN. Lalu langsung ditulis VA-nya. Kita langsung mencari VA-nya, langsung ketahuan ya. Di VA-nya 30 per 10. Coret-coret, jadi VA-nya adalah 3 kN sini ya.
Yang kedua, mencari VB. Rumusnya masih sama seperti VA. Tapi di sini bedanya yaitu positif negatifnya karena nanti arahnya berbeda. Mencari VB yaitu sama rumusnya jumlah momen di A. Karena mencari VB berarti jumlah momen di A-nya harus 0. Rumusnya beda lagi ya. Jadi minus ya, min VB kali L. Karena di sini min VB. Kenapa bisa min? Berarti sini harusnya ya. Nah, ini ganti arah ke arah sini. Berarti ini min ya. Nah, ini. Dari sini jadi min karena berlawanan arah jarum jam. Min VB kali 10 meter dimasukkan, dan P-nya di sini positif. P positif karena ini langsung masuk ke sini ya, gaya menuju di titik A. Berarti searah jarum jam ke sini. Kebalikannya tadi, searah jarum jam sehingga positif. Masukkan jarak dari titik A-nya tadi, A-nya merupakan 7 ya, sama dengan 0. Oke, langsung ini dimasukkan rumusnya sama seperti tadi ya. Min 10 VB plus 70 kN sama dengan 0. Langsung turun pindah ruas, min 10 meter VB sama dengan minus 70 kN meter. Jadi VB-nya sama-sama min ya. Coret-coret, VB-nya jadinya positif 7 kN. Lalu yang terakhir ada pembuktiannya. Pembuktian bahwa jumlah reaksinya tuh harus 0. Sini rumusnya adalah sigma V itu harus 0. Sigma V. Berarti sigma V itu terdiri dari VA plus VB tadi, hasil VA, hasil VB. VA plus VB dikurangi gaya, kurangi P itu sama dengan 0. Ini rumusnya. Oke, mari kita buktikan ya. VA-nya 3 tadi, VB-nya 7, min gayanya tadi 10 kN sama dengan 0. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya 0. Oke, berarti kalau sudah sama-sama 0 seperti ini, berarti oke, ini sudah benar ya. Nah, itu penjelasan perhitungan mengenai aksi-reaksi dari macam-macam tumbuhan. Agar lebih jelas lagi, maka saya beri sebuah soal ya yang harus kalian kerjakan nanti. Gambarnya masih sama, angka-angkanya juga sama, soalnya juga sama, yaitu mencari VA, VB beserta pembuktiannya. Yang membedakan hanya besar P-nya atau besar gayanya. Ini nanti nomor absen kalian. Silakan nanti lihat caranya, cara penyelesaiannya di video ini ya. Oke, cukup sekian penjelasan mengenai cara menghitung gaya aksi-reaksi dari macam-macam tumbuhan. Jika masih kurang paham, silakan diulang lagi videonya sampai kalian paham. Tetap semangat belajar. Maaf jika ada perkataan yang salah saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.